Pernahkah Anda membayangkan bahwa sebuah hubungan yang dilakukan dengan pasangan yang sah ternyata bisa berubah menjadi dosa yang sangat berat di sisi Allah? Banyak orang merasa tenang setelah akad nikah terlaksana. Mereka menganggap bahwa selama dilakukan bersama pasangan yang halal, maka semua bentuk hubungan otomatis diperbolehkan. Namun benarkah demikian? Bagaimana jika ternyata ada beberapa perbuatan yang sering dianggap wajar dalam rumah tangga, tetapi justru termasuk pelanggaran terhadap aturan Allah? Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut memiliki kemiripan dengan dosa zina karena dilakukan dengan menabrak batas-batas syariat yang telah ditetapkan. Inilah pembahasan yang kita renungkan bersama pada video kali ini. Maka simaklah hingga selesai. Jangan lewatkan satu bagian pun, karena bisa jadi ada hal yang selama ini tidak pernah Anda sadari terjadi dalam kehidupan rumah tangga Anda sendiri. Sebelum kita melanjutkan, dukung dakwah channel Serambi Surga. Cukup dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kajian-kajian yang dapat menjadi bekal menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran sebelum datang saat di mana kesempatan untuk memperbaiki diri sudah tidak lagi tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu melalui channel Serambi Surga. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Sahabat Serambi Surga yang dirahmati Allah, video ini tidak dibuat untuk menghakimi siapapun. Tujuannya adalah sebagai sarana saling mengingatkan agar kita dapat memperbaiki diri sebelum datang peringatan Allah yang lebih berat. Coba tulis di kolom komentar, sudah berapa tahun usia pernikahan yang sedang Anda jalani? Siapa tahu pengalaman yang Anda bagikan dapat menjadi inspirasi dan penguat bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang mempertahankan rumah tangga mereka. Dan apabila Anda merasa pembahasan seperti ini penting untuk diketahui lebih banyak oleh pasangan muslim, jangan lupa bantu sebarkan video ini agar semakin banyak keluarga yang terselamatkan dari kesalahan yang mungkin selama ini tidak mereka sadari. Sahabat Serambi Surga, Islam adalah agama yang sangat menjaga kesucian hubungan suami istri. Pernikahan bukan hanya legalitas di hadapan manusia, tetapi juga amanah besar di hadapan Allah. Karena itu, tidak semua yang dilakukan oleh pasangan suami istri otomatis menjadi halal. Ada aturan, adab, dan batasan yang wajib kita patuhi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha, yang artinya adalah itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap ketentuan yang telah ditetapkan Allah harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Ketika seseorang sengaja melanggar batas tersebut, maka ia sedang mempertaruhkan keberkahan hidupnya sendiri. Sahabat Serambi Surga yang dirahmati Allah, kita telah masuk ke inti materi. Dan inilah 5 hal yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah sah, yang membuat hubungan dari sah menjadi haram meskipun sudah menikah.
Yang pertama adalah melakukan hubungan intim saat istri sedang haid. Kesalahan pertama yang sering dianggap sepele adalah melakukan hubungan suami istri ketika sang istri sedang mengalami haid. Tidak sedikit pasangan yang beranggapan bahwa setelah menikah seluruh bentuk hubungan fisik menjadi bebas dilakukan kapan saja. Padahal Islam telah memberikan aturan yang sangat jelas mengenai masalah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa 'adan fa'tajilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu jauhilah wanita ketika haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka itu suci. Ayat ini merupakan ketentuan yang sangat tegas dari Allah. Larangan tersebut bukan sekedar anjuran ataupun nasihat, melainkan aturan yang wajib ditaati oleh setiap muslim yang beriman. Namun dalam kenyataannya, sebagian pasangan tetap melanggar batas ini. Ada yang berdalih karena tidak mampu menahan syahwat. Ada yang merasa tidak enak menolak pasangan. Bahkan ada pula yang mencoba mencari celah pembenaran agar tetap dapat melakukan aktivitas yang mendekati hubungan intim. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwa seorang muslim wajib menjaga dirinya dari segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hubungan suami istri sejatinya adalah ibadah yang mendatangkan pahala. Akan tetapi ketika dilakukan pada waktu yang diharamkan, nilainya berubah menjadi perbuatan dosa. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak pasangan. Mereka merasa sedang menikmati sesuatu yang halal, padahal pada saat yang sama, mereka sedang menentang aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih berbahaya lagi adalah ketika pelanggaran tersebut dilakukan berulang kali tanpa rasa bersalah sedikit pun. Padahal seorang mukmin sejati akan selalu merasa takut apabila melanggar perintah Tuhannya, sekecil apapun pelanggaran itu. Karena itu, apabila di antara kita yang pernah terjatuh dalam kesalahan ini, jangan menunda taubat. Segeralah memohon ampun kepada Allah, perbaiki diri, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Sebab rahmat Allah sangat luas bagi siapa saja yang kembali kepadanya dengan penyesalan yang tulus. Kemudian kesalahan yang kedua, menyalurkan hubungan intim melalui jalan yang diharamkan. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, poin berikutnya termasuk pembahasan yang jarang disampaikan secara terbuka. Sebagian orang merasa tidak nyaman ketika tema ini dibahas, padahal justru karena minimnya edukasi, banyak pasangan akhirnya terjatuh ke dalam pelanggaran syariat tanpa menyadarinya. Islam memang menghalalkan hubungan antara suami istri, namun kehalalan tersebut tidak berarti tanpa aturan. Sebagaimana makanan yang halal tetap memiliki cara yang benar untuk dikonsumsi, demikian pula hubungan suami istri memiliki batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah memberikan peringatan keras mengenai hubungan suami istri yang dilakukan melalui dubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat tegas terhadap perbuatan tersebut. Para ulama dari berbagai mazhab juga telah menjelaskan bahwa hukum melakukan hubungan biologis melalui dubur adalah haram, meskipun itu dilakukan oleh pasangan yang sah. Perhatikan baik-baik. Masalah ini bukan berbicara tentang kreativitas dalam rumah tangga, bukan pula tentang kesepakatan kedua belah pihak, bahkan bukan tentang ada atau tidaknya unsur paksaan. Yang menjadi pokok persoalan adalah
Apakah perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Allah atau justru bertentangan dengannya? Di zaman sekarang, banyak orang memperoleh pemahaman yang keliru dari berbagai sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada yang mencontoh adegan dari tontonan yang merusak. Ada juga yang mengikuti tren yang berkembang di lingkungan tertentu. Ada pula yang terpengaruh oleh bisikan hawa nafsu yang tidak terkendali. Akibatnya, sesuatu yang jelas dilarang justru dianggap lumrah. Padahal seorang muslim tidak menjadikan perasaan sebagai ukuran kebenaran. Yang menjadi ukuran adalah wahyu Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Seringkali seseorang berkata, kami sama-sama setuju. Namun perlu dipahami bahwa kerelaan manusia tidak dapat mengubah yang haram menjadi halal. Jika Allah telah melarang suatu perbuatan, maka larangan tersebut tetap berlaku, meskipun seluruh manusia di muka bumi sepakat untuk membolehkannya. Karena itu, pasangan muslim harus berhati-hati. Jangan sampai hubungan yang seharusnya menjadi sumber pahala berubah menjadi sebab hilangnya keberkahan dalam rumah tangga. Jangan sampai kenikmatan sesaat mengakibatkan seseorang mengabaikan batasan yang telah Allah tetapkan. Sesungguhnya kebahagiaan yang diberkahi bukanlah kebahagiaan yang mengikuti seluruh keinginan hawa nafsu, melainkan kebahagiaan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesalahan ketiga, membuka rahasia hubungan suami istri kepada orang lain. Sahabat serambi surga, ada sebuah kesalahan yang sering dianggap ringan, padahal dampaknya sangat besar terhadap kehormatan rumah tangga. Kesalahan itu adalah menceritakan rahasia hubungan suami istri kepada orang lain. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa dosa dalam rumah tangga hanya berkaitan dengan tindakan fisik. Padahal lisan juga dapat menjadi penyebab munculnya dosa yang berat. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang maknanya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya, kemudian ia menyebarkan rahasia istrinya tersebut. Hadis ini menunjukkan betapa besar dosa mengungkapkan hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia antara suami dan istri. Perhatikanlah ancaman yang disebutkan. Bukan sekedar dinilai melakukan kesalahan biasa, tetapi digambarkan sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sangat buruk di hadapan Allah apabila tidak bertobat dari perbuatannya. Mengapa demikian? Karena hubungan suami istri merupakan amanah yang sangat pribadi. Di dalam momen tersebut, masing-masing pasangan menyerahkan kepercayaan, rasa aman, dan kehormatan dirinya kepada pasangan yang dicintainya. Ketika rahasia itu kemudian diumbar kepada orang lain, maka yang rusak bukan hanya perasaan pasangan, tetapi juga fondasi kepercayaan di dalam rumah tangga. Namun ironisnya, perbuatan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang menjadikan pengalaman pribadinya sebagai bahan candaan. Ada yang membicarakan kekurangan pasangan kepada teman-temannya. Ada yang membandingkan pasangan dengan orang lain. Ada pula yang secara tidak sadar membuka aib rumah tangganya melalui media sosial, live di media sosial, ataupun di forum-forum publik. Semua ini merupakan perilaku yang sangat berbahaya. Para ulama menjelaskan bahwa menjaga rahasia pasangan termasuk bagian dari amanah yang wajib ditunaikan. Bahkan isyarat yang mengarah kepada pembukaan rahasia rumah tangga pun hendaknya dihindari apabila tidak ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Islam adalah agama yang mengajarkan sikap menutup aib. Jika aib diri sendiri saja diperintahkan untuk ditutupi, maka terlebih lagi aib pasangan yang telah mempercayakan kehormatan dirinya kepada kita.
Tidak sedikit rumah tangga yang perlahan kehilangan kehangatan, bukan karena hadirnya orang ketiga, melainkan karena hilangnya rasa aman. Pasangan merasa tidak lagi dihargai. Pasangan merasa tidak lagi dipercaya. Pasangan merasa bahwa setiap kekurangannya dapat sewaktu-waktu menjadi bahan cerita bagi orang lain. Akibatnya apa? Cinta yang dahulu tumbuh dengan indah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Karena itu, jagalah rahasia rumah tangga sebagaimana Anda menjaga harta yang paling berharga. Jangan mudah menceritakan kekurangan pasangan. Jangan menjadikan urusan ranjang sebagai bahan hiburan. Dan jangan pernah merasa bangga ketika mampu membuat orang lain penasaran dengan kehidupan pribadi Anda. Sebab semakin rapat sebuah rumah tangga menjaga kehormatannya, semakin besar peluang Allah menjaga kehormatan keluarga tersebut dari berbagai keburukan. Dan sebaliknya, ketika seseorang gemar membuka aib yang seharusnya disembunyikan, maka ia sedang membuka pintu datangnya berbagai masalah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Maka renungkanlah, apakah selama ini kita benar-benar telah menjaga amanah pasangan kita? Ataukah tanpa sadar kita pernah menjadi penyebab terluka dan hancurnya kepercayaan yang telah diberikan oleh pasangan kepada diri kita? Kemudian kesalahan keempat, menolak hak pasangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, poin berikut ini sering menjadi pembahasan yang sensitif, karena tidak sedikit orang yang memahaminya secara sepotong-sepotong. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan ketidakadilan kepada salah satu pihak. Sebaliknya, syariat hadir untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan biologis bukan semata-mata urusan kebutuhan fisik belaka. Di dalamnya terdapat unsur kasih sayang, penjagaan kehormatan, ketenangan jiwa, serta pemenuhan hak yang telah Allah tetapkan bagi masing-masing pasangan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang maknanya adalah sebagai berikut. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak sehingga suaminya bermalam dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi. Hadis ini sering dikutip, tetapi tidak jarang dipahami tanpa melihat penjelasan para ulama secara utuh. Yang perlu dipahami adalah bahwa Islam tidak memerintahkan seorang istri untuk menerima ajakan suami dalam kondisi yang memang memiliki ujur syar'i. Apabila sedang sakit, mengalami kelelahan berat, sedang haid, nifas, mengalami gangguan kesehatan tertentu, atau terdapat alasan lain yang dibenarkan oleh syariat, maka hal tersebut tidak termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis di atas. Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat dan tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Namun persoalan muncul ketika penolakan dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Misalnya karena ingin menghukum pasangan, mempertahankan ego, melampiaskan kemarahan, atau menjadikan hubungan suami istri sebagai alat tekanan dalam konflik rumah tangga. Disinilah bahayanya, ketika hak pasangan mulai dijadikan senjata untuk saling menyakiti, maka perlahan-lahan pondasi rumah tangga akan mengalami keretakan. Para ulama menjelaskan bahwa suami memiliki hak yang harus dipenuhi, sebagaimana istri juga memiliki hak-hak besar yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Tidak ada pihak yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Yang ada adalah kewajiban saling menjaga amanah yang telah dipercayakan Allah. Banyak rumah tangga yang awalnya harmonis berubah menjadi penuh dengan pertengkaran karena komunikasi yang buruk dalam masalah ini.
Penolakan yang tidak diselesaikan dengan baik dapat melahirkan kekecewaan. Kekecewaan yang dibiarkan berlarut-larut dapat berubah menjadi jarak emosional. Jarak emosional yang tidak segera diperbaiki dapat membuka pintu bagi berbagai masalah lain yang lebih besar. Karena itu, Islam mengajarkan penyelesaian masalah dengan dialog yang baik, saling memahami satu sama lain, serta mengedepankan ketakwaan kepada Allah. Rumah tangga tidak dibangun dengan kemenangan salah satu pihak, tetapi dibangun dengan kerelaan kedua belah pihak untuk saling menjaga dan membahagiakan. Ketika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar, maka rumah tangga akan menjadi tempat pulang yang sangat menenangkan. Namun ketika keduanya saling menahan hak pasangannya, maka keberkahan perlahan akan menjauh dari kehidupan mereka. Kemudian kesalahan kelima, melakukan hubungan intim saat sedang beriktikaf. Sahabat serambi surga, poin terakhir termasuk perkara yang jarang diketahui oleh banyak orang. Bukan karena tidak penting, tetapi karena tidak semua orang pernah mempelajari hukum-hukum secara mendalam. Iktikaf merupakan ibadah yang sangat mulia. Dalam ibadah ini, seorang hamba berusaha memusatkan hati dan pikirannya hanya kepada Allah semata. Ia meninggalkan berbagai kesibukan duniawi untuk sementara waktu demi memperbanyak ibadah, zikir, doa, serta mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Karena kedudukannya yang begitu agung, Allah memberikan aturan yang jelas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama menjalankan iktikaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah kamu mencampuri mereka sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Ayat ini sangat jelas. Allah secara langsung melarang hubungan suami istri ketika seseorang sedang menjalankan iktikaf. Padahal pasangan yang digauli adalah pasangan yang sah. Hubungannya halal, tidak ada unsur paksaan. Namun karena dilakukan pada waktu yang dilarang oleh Allah, maka hukumnya berubah menjadi haram. Inilah pelajaran penting yang sering terlupakan. Dalam Islam, bukan hanya objek perbuatan yang diperhatikan, tetapi juga waktu, tempat, dan keadaan saat perbuatan itu dilakukan. Para ulama fikih menjelaskan bahwa hubungan intim yang dilakukan ketika sedang beriktikaf dapat membatalkan iktikaf tersebut. Hal ini menunjukkan betapa besarnya penghormatan Islam terhadap ibadah yang sedang dijalankan. Iktikaf adalah momentum untuk melatih pengendalian diri. Seseorang yang sedang beriktikaf sedang belajar melepaskan berbagai kesibukan dan kesenangan duniawi untuk beberapa waktu demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ketika seseorang tidak mampu menjaga dirinya dari hal yang telah dilarang selama iktikaf, maka ia perlu melakukan evaluasi terhadap kualitas penghambaan dirinya. Apakah ia benar-benar datang untuk mendekat kepada Allah? Ataukah hanya menjalankan rutinitas tanpa menghadirkan hati dalam ibadahnya? Pertanyaan inilah yang patut direnungkan oleh setiap muslim yang ingin memperbaiki kualitas hubungan dengan Rabb-Nya. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, setelah kita membahas 5 perkara tersebut, ada satu pelajaran besar yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Pernikahan bukan hanya tentang cinta, bukan hanya tentang kebersamaan, bukan pula sekedar memenuhi kebutuhan lahir dan batin pasangan. Pernikahan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seringkali manusia begitu fokus menjaga citra rumah tangga di hadapan masyarakat,
tetapi lupa menjaga rumah tangganya di hadapan Allah. Padahal yang menentukan keberkahan sebuah keluarga bukanlah pujian manusia, melainkan sejauh mana keluarga tersebut menjaga batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak rumah tangga yang terlihat baik dari luar, namun perlahan kehilangan ketenangan. Banyak pasangan tampak bahagia di hadapan orang lain, namun diam-diam keberkahan mereka semakin berkurang. Terkadang penyebabnya bukan karena dosa besar yang mencolok, tetapi karena pelanggaran-pelanggaran kecil yang terus dilakukan hingga akhirnya dianggap biasa. Sahabat Serambi Surga, apabila saat ini hati Anda merasa tersentuh karena pernah melakukan salah satu kesalahan yang telah kita bahas di atas, jangan biarkan perasaan itu berlalu begitu saja. Bisa jadi itulah bentuk kasih sayang Allah yang masih mengingatkan Anda sebelum datang teguran yang lebih berat. Jangan menunggu sampai masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Jangan menunggu sampai ketenangan rumah tangga mulai menghilang. Jangan menunggu sampai penyesalan menjadi sesuatu yang terlambat. Selama nafas masih berhembus, pintu taubat masih terbuka. Selama matahari belum terbit dari arah barat, rahmat Allah masih tersedia bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Maka jangan tunda taubat, jangan tunda untuk memperbaiki diri, dan jangan tunda memperbaiki hubungan Anda dengan pasangan yang telah Allah amanahkan kepada Anda. Sahabat Serambi Surga, mari tundukkan hati kita sejenak. Kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberkahi hubungan kita dengan pasangan kita. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, dan dosa seluruh keluarga kami. Ya Allah, apabila selama ini kami pernah melanggar batas-batas yang Engkau tetapkan dalam kehidupan rumah tangga kami, maka ampunilah kami dengan ampunan yang sempurna. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang dipenuhi oleh sakinah, mawaddah, dan warohmah. Lindungilah kami dari godaan hawa nafsu yang sangat menyesatkan. Jagalah kami agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Satukan hati kami dalam kebaikan, kuatkan iman kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Serambi Surga, jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan biarkan ilmu ini berhenti hanya pada diri Anda sendiri. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu melalui satu kali Anda menekan tombol bagikan, Allah menjadikannya sebagai jalan terselamatkannya sebuah rumah tangga dari kesalahan yang selama ini tidak disadari. Tuliskan di kolom komentar, ya Allah, lindungi pernikahan kami dan limpahkan keberkahan kepada keluarga kami. Semoga komentar tersebut menjadi doa yang diaminkan oleh para malaikat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kajian-kajian bermanfaat lainnya dari channel Serambi Surga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang senantiasa menjaga kesucian diri, keluarga, dan rumah tangga sesuai tuntunan syariatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.